Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Firman Tuhan dalam Mazmur 30 ayat 2 mengatakan, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, merupakan pergumulan semua manusia bahwa akan dan pasti mengalami sakit penyakit. Tidak terkecuali, semua manusia mengalami pergumulan dan penderitaan karena sakit. Kenapa, saudara-saudara? Karena dari sejak awal, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah menyatakan hukuman kepada manusia pertama, Adam dan Hawa, maupun kepada ular yang mencobai pada saat itu telah dihukum Allah. Sehingga akibat dari kejatuhan manusia berdosa itu, timbullah permasalahan demi permasalahan yang dihadapi oleh manusia sampai pada kita sekarang ini. Salah satu yang nyata adalah manusia itu diusir dari taman hadirat Allah dan berada di bumi. Dan di sanalah mereka mengupayakan segala hal yang menyangkut kehidupan mereka. Demikian juga kita alami sebagai manusia sampai sekarang ini. Dalam nats di atas, Daud menyatakan suatu permohonan kepada Allah, yaitu, Tuhan Allah, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Melihat dari konteks nats itu, kita bertanya, kesembuhan apa yang dimaksud oleh Daud supaya Tuhan Allah menyembuhkan dia? Supaya Tuhan Allah menyembuhkan dia? Pembacaan tersebut menyatakan dalam perikop pembacaan tersebut itu menyatakan nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Nah, bahaya yang dimaksud adalah bahwa Daud sekalipun ia mengalami banyak kemenangan dalam berbagai pertempuran, toh ia juga sebagai manusia biasa juga mengalami kegentaran, kan? Karena merasa bahwa banyak musuh-musuh yang mengelilingi dia, yang disadari sebagai suatu ancaman. Dia bagaikan tali-tali maut, sehingga dia merintih menaikkan permohonan kepada Tuhan Allah agar Allah menyembuhkan dia. Dalam arti ia mengalami kekuatan yang baru, semangat yang baru, dengan mata yang tertuju kepada Allah terus. Sehingga apa? Sehingga ketakutan dan kegentaran yang dialaminya karena pertolongan Tuhan, maka ia kembali mengalami kesembuhan. Kesembuhan artinya perasaan tenang, kesembuhan dari perasaan yang penuh sukacita, sehingga ia berkata di ayat yang kedua, aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Jadi kesembuhan yang sesungguhnya dari rasa kegentaran sekaligus ketakutan dari bahaya, dari adanya bahaya musuh-musuh yang mengelilingi dia. Itulah yang dirasakan oleh Daud, di mana ia merasakan adanya tekanan jiwa, tekanan perasaan, tekanan daripada hidupnya itu membawa dia mungkin lesu, mungkin karena gentar, karena ketakutan menjadi lemah. Saat itulah ia berseru memanggil Allah, memanggil Tuhan supaya Tuhan datang untuk memulihkan dia. Dan ternyata dengan seruan yang didasarkan iman percayanya, Tuhan Allah segera menolong dia. Itulah suatu perkara yang indah di dalam kehidupan Daud. Berikut
kesembuhan dari sakit penyakit. Pada prinsipnya dan merupakan suatu kenyataan bahwa semua manusia pernah mengalami sakit penyakit dalam hidupnya, kan? Mulai dari penyakit yang ringan sampai penyakit yang berat harus dioperasi dan lain sebagainya. Dan itulah yang kita melihat, kita rasakan, kita saksikan dalam kehidupan kita, apalagi mendengar banyak kesaksian-kesaksian tentang dari mereka yang sakit, yang tidak sembuh-sembuh dan terus bersaksi dan tetap mengandalkan Tuhan. Pada zaman Tuhan Yesus di dunia, banyak orang sakit yang ditemuinya dan dibawa kepadanya. Semua disembuhkan seperti yang tertulis dalam Injil Lukas 6 ayat 17 sampai 19. Ketika penyakit yang dialami oleh manusia pada saat itu, orang membawanya kepada Yesus. Orang bertemu dengan Yesus dan mereka semuanya tidak ada satupun yang tidak disembuhkan Tuhan menurut kata firman Tuhan. Saya bacakan kepada kita Lukas 6 ayat 17 sampai 19 mengatakan, lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang di seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dan penyakit mereka, juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Haleluya. Dari semua orang banyak itu berusaha menjamah dia. Dari semua orang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya dan semua orang itu disembuhkannya. Puji Tuhan. Kita tahu bahwa penyakit-penyakit yang dibawa kepada Yesus, ketika kita melihat bagian-bagian yang lain, paling tidak ini sakit penyakit, sakit panas dan demam, sakit lumpuh dan tidak bisa berjalan, sakit pendarahan, sakit mata atau buta, sakit bisu, sakit karena kerasukan roh-roh jahat, sakit apapun, jika bertemu dengan Yesus, jika dibawa kepada Yesus, semua disembuhkan baik secara langsung maupun hanya menjamah jubahnya, saudara, dan hanya melalui kuasanya yang keluar daripadanya juga, hanya dengan keluar kuasa itu dari dalam, dia ucapkan dengan berkata, pulanglah, anakmu telah sembuh. Jadi ini bagian yang nyata di mana tertulis dalam Alkitab. Selain itu, Yesus mengusir setan dari dalam diri orang yang sampai membangkitkan Lazarus dari kematian badani 4 hari dari dalam kuburnya. Kemudian Yesus banyak membuat mukjizat yang langsung disaksikan oleh murid-muridnya dan orang banyak pada waktu itu. Pertanyaannya kepada kita sekalian, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, mengapa bagi kita manusia sampai saat ini mengalami sakit penyakit, sudah berdoa, berulang-ulang berdoa, memohon kesembuhan kepada Tuhan, kenyataannya belum sembuh juga. Itu adalah kerinduan kita supaya setiap sakit penyakit kita ingin supaya sembuh, dan kesembuhan itu menurut kata hati kita segera mungkin harus sembuh. Tetapi bagaimana kenyataannya? Menurut firman Allah, tidak ada menjanjikan untuk kita segera menjadi sembuh. Karena itu kita menyadari bahwa kita mengatakan, bahwa kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus selama ia di dunia, ia mengajar dengan memberitakan Injil sekaligus menyembuhkan orang dari segala penyakit dan membuat tanda-tanda mujizat yang tidak pernah
diperbuat oleh manusia sebelumnya. Karena Tuhan Yesus selain ia sebagai manusia, ia juga adalah Tuhan Allah yang berkuasa. Ia adalah Tuhan Allah yang berkuasa, dan bahkan ia maha kuasa, sanggup menyembuhkan orang dari berbagai sakit penyakit dan menyembuhkan orang dari kerasukan roh jahat. Setiap doa permohonan kepada Tuhan dijawab atau belum dijawab harus diterima sebagai kehendak Tuhan. Nah, tugas kita sebagai orang percaya adalah Alkitab mengatakan tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai 18. Tetaplah berdoa. Dalam hal ini ada beberapa hal yang saya sampaikan untuk membuat ketahanan iman kita supaya kita fokus dan kuat. 1. Terus berdoa memohon kehendak Tuhan dinyatakan. Jangan merasa kecewa, apalagi putus asa kalau doa kita tidak segera mendapat jawaban dan kita melihat kesembuhan terjadi. Saudara-saudara, yakinlah bahwa Tuhan kita mendengar setiap doa dan permohonan. Sekali lagi saya katakan kepada kita sekalian, sebagai orang yang percaya, yang orang beriman, yakinlah bahwa Tuhan kita mendengar setiap doa dan permohonan yang kita sampaikan kepada Tuhan. Sebab ia Tuhan yang maha tahu dan maha mendengar. Yang kedua, kita harus konsekuen bahwa hal pengabulan doa itu bukan di tangan manusia. Hal pengabulan doa adalah menurut kehendak Tuhan, sebagaimana doa-doa yang kita panjatkan memohon kehendak Tuhan. Dan itulah harus konsekuen untuk mendengar, untuk menerima semua jawaban-jawaban doa kita. Tuhan telah mendengar doa-doa kita, tetapi menurut waktu dan ketetapannya semua ada dalam kehendak Tuhan. Kita menghendaki agar kita berdoa. Tuhan menghendaki agar kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Menurut Lukas 18 ayat 1. Lukas 18 ayat 1, bagaimana Tuhan menghendaki kita supaya kita tidak jemu-jemu berdoa. Dikatakan ayat 1 sampai 9. Ayat 1 sampai 3. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Saudara-saudara, dalam ayat 1 ini Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosan. Berarti terus kita berdoa, dan terus berdoa. Yang ketiga adalah berdoa dan berusaha adalah satu sikap orang beriman dan terpuji untuk menjalani hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pilihan. Jikalau iman kita tidak fokus dan tidak kuat, sekali lagi, jikalau iman kita tidak fokus dan tidak kuat, maka kita gampang menjadi korban karena kebebasan untuk memilih menurut kata hati kita sendiri. Bukan lagi apa yang dijalankan, bukan saja apa yang diajarkan dari kitab suci kita atau firman Tuhan bagi kita, tetapi dari orang-orang pintar atau para dukun-dukun yang ada di dunia ini. Hati-hati dan waspada, akan terjadi pencemaran iman kita, keyakinan kita. Karena itu tetaplah kita menjaga bahwa kepercayaan kita, iman kita tetap teguh di tengah-tengah badai dan kesulitan hidup, termasuk dari sakit penyakit yang kita jalani sekarang ini. Yang keempat, saudara-saudara,
Untuk itu dalam hal ini dibutuhkan kesabaran untuk menanti jawaban setiap doa menurut permohonan kita. Tidak semua terjadi secara instan. Kadang harus berproses menurut cara dan kehendak Tuhan. Tugas kita sabar menunggu kehendaknya dinyatakan. Karena itu semua doa-doa dari kita manusia dijawab oleh Tuhan tepat pada waktu Tuhan. Ingat saudara-saudara, semua tepat pada waktu itu, pada waktu Tuhan. Karena itu jangan kecewa, jangan putus asa, apalagi kita berbalik dan tidak percaya. Percayalah bahwa waktu Tuhanlah yang terbaik bagi kita. Karena itu, sebagaimana firman Tuhan sebagai penutup, dikatakan tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Biarlah dengan firman Tuhan ini akan menguatkan kita di tengah-tengah badai, kesulitan, sakit, penyakit. Walaupun doa kita belum dijawab, bukan berarti Tuhan tidak mengindahkan kita. Dibutuhkan keyakinan yang teguh, dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan penyerahan diri, bukan untuk sepotong perjalanan hidup kita, tetapi seluruh dari perjalanan hidup kita. Karena itu, marilah tetaplah kita berdoa kepada Tuhan, berserah diri setiap hari. Bawalah setiap pergumulan. Kehidupan di dunia adalah kehidupan yang banyak membuat kita payah. Tetapi ingatlah, jikalau kita iman kita sampai pada akhirnya, maka Tuhan siap menyambut kita. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Dari saya, Mayor Elias Saleh, Opsir Koros 3 Surabaya. Tuhan Yesus menolong kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Savior is waiting to enter your